Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan pada ayat yang ke-9, 10 dan 11 dari surah Al-Anfal, yaitu 3 ayat yang menerangkan tentang kisah Perang Badar. Masih lagi tentang kisah Perang Badar, karena sebelum ini pun juga telah diterangkan tentang Perang Badar. Hanya saja lebih khusus dalam 3 ayat yang akan kita pelajari ini tentang pertolongan Allah sebelum Perang Badar itu berlaku. Umat Islam sudah berada di medan perang, kemudian musuh sudah semakin dekat, jumlah mereka banyak, 3 kali lipat dari jumlah umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman, karena orang-orang beriman bermohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah berikan pertolongan kepada mereka. Doa mereka diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pertolongan di permulaan perang adalah berupa penurunan malaikat. Jadi Allah turunkan malaikat yang jumlahnya adalah 1000 malaikat. 1000 malaikat. Jadi sama dengan jumlah musuh, yaitu kafir Quraisy itu datang dari kota Mekah dengan pasukan yang berjumlah 1000 orang. Malaikat turun 1000 malaikat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pertolongan yang lain, yaitu menenteramkan hati orang-orang beriman. Dengan apa Allah menenteramkan hati orang-orang beriman? Yaitu dengan diberinya kantuk. Jadi datang kantuk kepada orang beriman jadi tertidur. Dengan dapat tidur di medan perang, biasanya kalau musuh sudah ada di hadapan itu hati gelisah, khawatir, takut. Ini susah untuk tidur. Tetapi ini pula Allah beri kantuk sehingga mudah tidur. Sehingga apabila terbangun kembali, badan itu menjadi segar. Maka lebih bersemangat untuk menghadapi musuh. Itu adalah pertolongan dari Allah, yaitu dapat kantuk kemudian tertidur. Juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah berupa hujan yang turun. Nah, hujan turun ini membuat mereka mendapat cukup air. Karena di dalam riwayat disebutkan bahwasanya kafir Quraisy itu dekat kepada sumber air, sementara umat Islam jauh dari sumber air.
Nah, Allah berikan air cucuran air langsung dari langit, sehingga orang-orang beriman dapat minum dan menyiapkan air dengan cukup, kemudian juga dapat mandi sehingga mensucikan diri mereka dari hadas kecil atau hadas besar, bahkan lebih dari itu, yaitu padang pasir yang tadinya kering gersang sehingga bisa membuat kaki tergelincir, dengan hujan itu maka padang pasir itu menjadi keras, maka kokohlah kaki mereka di dalam menggempur musuh. Dan ditakdirkan oleh Allah pula hujan yang turun itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang beriman, yaitu padang pasir yang dijalani itu keras, sementara bagi orang-orang kafir pula air hujan itu mendatangkan kemudaratan bagi mereka, yaitu tempat mereka menjadi tergenang air, kemudian mereka menjadi sengsara dengan air tersebut. Jadi hujan baik bagi orang beriman, tetapi mendatangkan keburukan bagi orang-orang kafir. Dan itu adalah pertolongan dari Allah sebagai kabar gembira bahwasanya kemenangan akan diberikan kepada mereka. Kemenangan itu didapatkan adalah disebabkan karena mereka, Rasulullah dan para sahabat, memohon pertolongan kepada Allah, yaitu dengan kerendahan hati mereka berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, dan Allah berikan kemenangan. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu menerangkan lagi tentang perang Badar, kisah perang yang pertama di dalam Islam, untuk dijadikan pelajaran di sepanjang masa. Jadi pada hari ini apabila menghadapi musuh pula yang jumlah mereka banyak, kekuatan mereka hebat, jangan takut, jangan gelisah. Apabila kita terus membangunkan keimanan kepada Allah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, sebagaimana Allah dahulu memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman pada masa Rasulullah, Allah juga akan memberikannya sekarang apabila kita memang senantiasa terus menambah keimanan kita kepada Allah. Karena pertolongan Allah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Yang beriman kepada Allah diberi pertolongan, kemenangan. Itu sudah janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Inilah sebagai pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitannya jelas sekali, yaitu ayat sebelum ini juga telah menerangkan tentang kisah perang Badar, yaitu yang memerintahkan Rasul keluar dari Madinah menuju Badar untuk menghadapi musuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Musuh itu dalam 2 kumpulan. Kumpulan pertama adalah kafilah yang dijaga oleh pasukan yang kecil. Nah, kafilah itu membawa barang dagangan yang banyak. Apabila itu yang dihadapi, dikalahkan, maka dapat harta rampasan perang yang banyak. Tapi ada lagi satu kumpulan, yaitu yang datang dari kota Mekah untuk membantu kafilah tersebut. Nah, yang datang dari kota Mekah itu adalah pasukan perang yang membawa senjata, dan mereka memang terlatih dan bersengaja untuk berperang. Nah, orang-orang beriman ini berkeinginan untuk menghadapi pasukan, menghadapi kelompok kafilah itu, bukan menghadapi pasukan perang itu. Tapi Allah pula menghendaki, tidak, yang mesti kamu hadapi wahai orang-orang beriman adalah pasukan perang yang datang dari kota Mekah itu. Dan alhamdulillah, dengan menghadapi pasukan perang yang datang dari kota Mekah, 70 orang dari pemimpin kafir Quraisy itu terbunuh. Kemudian 70 orang pula tertawan. Nah, dengan dapat mengalahkan pasukan itu, pasukan yang datang untuk berperang dapat dikalahkan, dan dapat pula mengalahkan kelompok, yaitu yang berdagang itu, yaitu kafilah yang membawa kafilah, yaitu kafilah yang berjalan,
yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa barang dagangan. Jadi dua sekali dapat, yaitu dapat mengalahkan pasukan perang dan dapat pula mengambil harta rampasan dari kafilah yang berdagang. Karena mereka semua ini adalah kafir Quraisy. Mereka membawa barang dagangan dari kota Mekah ke Syam, kemudian nanti di Syam mereka jual yang mereka bawa, kemudian mereka beli pula yang di Syam dan mereka bawa ke kota Mekah. Dan peperangan telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu telah memerangi umat Islam. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah melanjutkan ayat yang sebelumnya, yaitu menerangkan tentang kisah perang Badar. Selanjutnya kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Mudah-mudahan dengan pahala yang kita dapatkan di permulaan pengajian ini akan membuat fikiran kita jernih, hati kita bersih, sehingga mudah bagi kita untuk memahami kandungan ayat ini. Dan apabila kita dapat memahami kandungan ayat ini dengan baik, maka mudahlah bagi kita untuk menjadikannya sebagai petunjuk di dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah berfirman, Idh tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika tastaghithuna, kamu memohon pertolongan, rabbakum, kepada Tuhanmu, fastajaba lakum, fastajaba, maka Allah memperkenankan, lakum, bagimu, Anni mumiddukum, anni, sesungguhnya aku, mumiddukum, menolongmu. Aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku menolongmu bi alfin minal malaika, bi alfin dengan 1000, minal malaika, dari malaikat, murdifin, yang datang secara berturut-turut. Jadi sebahagian datang lebih dahulu, kemudian sebahagian lagi datang kemudian. Jumlahnya 1000. Kita ulang dari pangkal ayat. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, maka Allah pun memperkenankan bagimu, sesungguhnya aku menolongmu dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Ayat berikutnya, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra, wa ma, dan tidaklah, ja'alahu, menjadikannya, Allah, dan Allah tidaklah menjadikannya, illa busyra, illa, kecuali, busyra, sebagai berita gembira. Jadi penurunan malaikat dari sisi Allah atas perintah Allah itu adalah berita gembira dari Allah. Walitatma'inna bihi qulubukum, walitatma'inna, dan supaya tenang atau tentram, bihi,
dengannya, dengan penurunan malaikat itu, qulubukum, hatimu. Kalau kita susun bahasanya, dan supaya hatimu menjadi tentram dengannya. Wa man nasru illa min indillah. Wa ma, dan tidaklah an-nasru, pertolongan itu, illa, kecuali, min, daripada, indillah, sisi Allah, daripada sisi Allah. Dan tidaklah pertolongan itu kecuali daripada sisi Allah. Innallaha azizun hakim. Inna, sesungguhnya Allah aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Kita baca dari awal ayat. Dan tidaklah Allah menjadikannya, para malaikat itu, melainkan sebagai berita gembira dan untuk menenangkan hatimu dengannya. Dan tidaklah pertolongan itu kecuali datang dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat berikutnya, id yughashikumun nu'as. Id, ingatlah ketika apa? Ketika peristiwa pada masa dahulu berlaku. Peristiwa apa yang berlaku? Yughashikum, Allah menutupmu, an-nu'as, dengan kantuk. Jadi Allah menutupimu dengan kantuk. Maknanya di sini Allah mendatangkan kantuk kepadamu sehingga kamu dikuasai oleh kantuk. Kantuk itu adalah permulaan tidur. Jadi manusia sebelum tidur mengantuk dulu. Nah, kantuk itu membawa manusia nanti kepada tidur. Kalau kantuk itu setengah sadar, setengah tak sadar. Nah, itu. Tapi kalau sudah tidur, itu sudah tak sadar lagi, tidak ingat apa-apa lagi. Sudah masuk ke dalam mimpi. Ingatlah ketika Allah menutupmu dengan kantuk. Tapi tak biasa kata menutup ini. Maka kita pindah dalam terjemahan, dan ingatlah ketika Allah mendatangkan kantuk kepadamu. Amanatan minhu, amanatan sebagai mendatangkan rasa aman atau tentram, minhu, dari sisinya. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu, dan Allah menurunkan, alaikum, ke atas kamu, minas sama, dari langit, ma'an, air. Kalau air dari langit berarti hujan. Nah, maka boleh juga. Dan Allah menurunkan hujan dari langit kepadamu, liyutahhirakum bih, liyutahhirakum, untuk mensucikanmu, bihi, dengannya. Dengannya dengan apa? Dengan air tersebut, dengan hujan tersebut. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Wa yudhib, dan menghilangkan, dan Allah menghilangkan dengan air hujan tersebut, ankum, darimu, rijzas syaitan. Rijza, gangguan, syaitan, gangguan syaitan. Yaitu dengan air hujan itu hilanglah gangguan syaitan. Apa maksudnya ini? Nanti kita akan sebut dalam tafsir. Waliyarbita ala qulubikum, waliyarbita, dan supaya Allah mengokohkan atau menguatkan, ala qulubikum, atas hatimu. Maknanya menguatkan hatimu sehingga hatimu itu menjadi teguh, menjadi kokoh. Wa yuthabbita bihil aqdam, wa yuthabbita, dan meneguhkan, bihi, dengannya dengan apa? Dengan air hujan tersebut. Al aqdam, kaki, telapak kaki. Jadi telapak kaki itu menjadi teguh. Apa sebab? Sebab padang pasir yang tadinya kering, mudah kita tergelincir, tapi apabila hujan turun, maka akan kokohlah kaki itu menapak di atas padang pasir itu, karena sudah dikeraskan oleh air hujan yang turun. Kita baca dari awal ayat. Ingatlah ketika Allah mendatangkan kantuk kepadamu untuk memberikan rasa aman
dari sisinya. Dan Allah menurunkan ke atasmu air hujan dari langit supaya mensucikan kamu dengan air tersebut dan menghilangkan gangguan syaitan darimu dan mengokohkan hatimu dan meneguhkan kaki-kaki ketika bertapak di padang pasir itu. Jadi dari 3 ayat yang kita baca dan kita terjemahkan ini, dapatlah kita ketahui bahwasanya 3 ayat ini menerangkan tentang pertolongan-pertolongan Allah di permulaan perang, yaitu pertolongan pertama, malaikat turun dari langit dan jumlahnya banyak, 1000 malaikat. Kemudian apa lagi pertolongan Allah berikutnya? Kanto. Apa lagi pertolongan Allah? Berikutnya lagi adalah hujan diturunkan. Apa lagi? Nah, dengan hujan itu disucikanlah diri dengan air hujan tersebut. Kemudian dengan air hujan tersebut dikokohkanlah hati. Kemudian dengan air hujan tersebut diteguhkanlah kaki itu melangkah di padang pasir. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala jelas sekali memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman sebagai permulaan dari kemenangan yang akan mereka dapatkan. Perang belum lagi, tapi pertolongan Allah telah diberikan dan itu adalah sebagai berita gembira. Nah, di pangkal ayat disebut sebagai busyra, berita gembira. Yang dengan berita gembira tersebut umat Islam, orang-orang beriman, Rasulullah dan para sahabat ketika berperang nanti berperang dengan tenang, tak ada lagi kegelisahan, takut, tidak ada lagi. Apa sebab? Sebab telah merasakan kebersamaan Allah melalui pertolongan Allah yang telah diberikan. Jadi pertolongan Allah itu membuat hati menjadi tenang. Tenang itu penting untuk menghadapi musuh. Maka dalam perang itu sebenarnya macam mana mendatangkan rasa takut kepada musuh. Kalau musuh sudah takut sebanyak apapun jumlah mereka akan lari perang. Mereka akan mengaku kalah. Mereka akan menyerah. Kalau sudah ada rasa takut, maka musuh itu apabila melihat orang-orang beriman itu pemberani, meskipun jumlah orang-orang beriman itu sedikit, maka mereka melihat bahwasanya mereka pasti akan kalah. Dan ini dapat kita saksikan di bulan Ramadan yang lalu, yaitu umat Islam di Gaza. Berapalah jumlah mereka? Menghadapi siapa? Menghadapi Israel, Zionis, orang-orang Yahudi. Jumlah mereka banyak dan sekutu-sekutu mereka ramai dari negara-negara yang kuat, adik kuasa di dunia ini. Tetapi mereka minta supaya perang dihentikan, karena perang pada bulan Ramadan yang lalu itu sampai melumpuhkan lapangan terbang musuh, dan itu tak pernah berlaku. Dan tiba-tiba saja ada pesawat drone, pesawat yang tidak berawak, terbang melayang di angkasa wilayah musuh, dan itu mengejutkan dan menakutkan musuh. Jadi hanya dengan pertolongan Allah yang sedikit saja itu sudah membuat musuh menjadi gentar, apalagi pertolongan Allah yang banyak. Dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini pertolongan Allah yang besar ini. Turun malaikat 1000, bukan 1-2 malaikat, tapi 1000 malaikat. Dalam riwayat disebutkan 500 dipimpin oleh malaikat Jibril, 500 lagi dipimpin oleh malaikat Mikail. Jadi yang memimpin perang itu dari kalangan malaikat itu adalah penghulu sekalian malaikat. Kalau malaikat yang berperang jumlah mereka 1000 dan kafir Quraisy 1000, siapa yang akan menang? Jangankan 1000 malaikat, 10 malaikat pun itu sudah cukup untuk mengalahkan kafir Quraisy. Ini adalah pertolongan yang besar dari sisi Allah. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita orang-orang beriman pada hari ini. Dengan keimanan kita kepada Allah, kemenangan akan kita dapatkan. Itu jangan ragu-ragu lagi, yakin.
Apabila masih juga yakin, ragu-ragu, inilah yang membuat kita ini masih juga bergantung kepada musuh. Akhirnya akan dapat kekuatan. Tidak, kekuatan itu dapat kalau dengan Allah yang maha kuat, lagi maha perkasa. Kalau masih bergantung dengan manusia, tak ada manusia yang punya kekuatan. Yang maha perkasa yang tak bisa dikalahkan hanyalah Allah. Ini pula ada sebagian yang mengaku beriman, malah bergantung pula kepada musuh. Ini adalah permasalahan akidah, krisis akidah yang melanda sebahagian dari umat Islam. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini bisa menguatkan iman mereka, menambahkan keyakinan mereka, sehingga lahirlah keberanian dan keperkasaan mereka di dalam menghadapi musuh. Dan musuh itu dari dahulu sampai sekarang, sampai akhir zaman akan tetap ada. Karena itulah sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini. Inilah sebagai pengantar dan kita akan lanjutkan ke tafsir ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama dari 3 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, maka Allah memperkenankan bagimu. Dan ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Memohon pertolongan melalui apa? Melalui doa yang dipanjatkan. Siapa yang berdoa? Kita lihat hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini bisa dijadikan sebagai sababun nuzul, sebab turun ayat ini. Sebab turun ayat itu bisa membantu kita untuk memahami ayat Al-Quran. Ketika perang belum mulai berlaku lagi, tetapi kafir Quraisy sudah mulai datang dan sudah diketahui jumlah mereka banyak, yaitu jumlah mereka 1000 lebih. Umat Islam berapa jumlahnya? 313. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan 319. Ada lagi yang mengatakan 313 lebih lah, karena ada bid'ah. Bid'ah itu adalah dari 3 sampai 9. Berarti 313 boleh, 314, 315. Tidak ditetapkan secara pasti berapa jumlahnya, tetapi antara 313 sampai 319. Tapi jumlah ini masih sedikit berbanding dengan musuh yang berjumlah lebih dari 1000 orang. Rasulullah mengetahui musuh ini banyak, besok perang akan berlaku, maka pada malam itu Rasulullah pun berdoa. Sepanjang malam Rasulullah berdoa, salat. Dikatakan dalam riwayat bahwasanya, nanti kita akan sebut bahwasanya Allah memberikan kantuk kepada orang-orang beriman. Pada malam itu orang-orang beriman sebahagian besar itu tidur. Karena datang kantuk, maka tidur pun lena. Orang-orang beriman dapat kantuk, kemudian tidur supaya nanti siang hari badan mereka segar. Tapi Rasulullah pada malam hari itu sepanjang malam salat berdoa. Doa Rasulullah adalah minta pertolongan supaya Allah berikan pertolongan, yaitu berupa kemenangan nantinya dalam menghadapi kafir Quraisy. Ini adalah perang yang pertama. Apabila perang pertama sudah membawa kepada kematian para sahabat, maka jelas susah untuk meneruskan perjuangan berikutnya. Maka sampai-sampai Rasulullah di dalam doanya mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, wahai Rabb Tuhanku, in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam, apabila engkau ya Allah membinasakan kelompok ini, yaitu yang 313 ini, pengikutku ini, sahabatku ini, apabila engkau binasakan, mati mereka semua dalam perang ini, fala tu'bad fil ard, maka engkau tidak akan diibadati di bumi ini. Karena aku Rasul yang terakhir, kemudian inilah dia penolong-penolongku, kemudian yang menolongku ini semua meninggal dunia, wafat.
gugur sebagai syuhada, maka siapa yang akan menolongku? Maka tidak dapatlah Islam ini dimenangkan dari sekalian agama. Maka sampailah Rasulullah mengatakan perkataan demikian. Kemudian Malaikat Jibril pun datang memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Ini nanti kita akan ulang lagi di ayat yang ke-17 nanti, yaitu bahagian dari perang Badar juga, yaitu Allah memerintahkan melalui Malaikat Jibril, ambil segenggam pasir wahai Muhammad, lemparkanlah dia ke wajah musuh itu. Maka Rasulullah mengambil segenggam pasir dan melemparkan ke wajah musuh, dan pasir itu masuk ke dalam setiap mata musuh yang 1000 itu. Pasir satu genggam, tetapi bisa masuk ke dalam setiap mata yang jumlahnya 1000 lebih dari kalangan musuh. Bagaimana bisa berlaku ini? Nanti di ayat yang ke-17 menyebutkan, tidaklah kamu yang melempar wahai Muhammad ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Nah, itu nanti kita bahaskan. Tetapi dapatnya itu adalah karena Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila engkau binasakan kelompok yang kecil ini, yang 313 ini, engkau tidak akan diibadati. Maka Allah pun memperkenankan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Tadi kita sebutkan yang berdoa siapa? Yang berdoa Rasulullah. Sahabat, kebanyakan sahabat tidur pada malam hari itu karena diberi kantuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya segar badan mereka di siang hari. Lalu mengapa dalam ayat ini berbentuk jamak? Id tastaghithuna. Sebenarnya kalau Rasulullah saja yang berdoa menurut riwayat itu, maka mestinya id tastaghithu. Nah, begitu saja, bukan tastaghithuna. Nah, ini apa ini hikmahnya? Hikmahnya adalah apabila disebutkan di sini bentuk jamak, banyak yang berdoa, sebenarnya yang berdoa itu adalah Rasulullah sendiri, tetapi diaminkan oleh para sahabat yang bersama dengan Rasul. Ada sahabat yang bersama Rasul? Ada. Siapa yang bersama dengan Rasul yang malam itu juga bersama Rasul? Rupanya ada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah sepanjang malam berdoa, sampai-sampai ketika berdoa itu serban Rasul yang tadinya ada di atas pundak jatuh. Karena Rasulullah mengangkat tangannya menghadap kiblat, mengangkat tangan, kemudian Rasulullah terus berdoa sampai jatuhlah serban. Kalau jatuh serban bermakna doa itu apakah dalam keadaan tenang atau dalam keadaan bergetar? Pasti dalam keadaan bergetar. Ini menunjukkan Rasulullah sungguh-sungguh dalam berdoa sampai jatuh serban baginda. Nah, ketika jatuh serban itu, Abu Bakar As-Siddiq mengambilnya dan meletakkannya kembali di pundak Rasul. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tidakkah cukup wahai Rasul? Tidakkah cukup? Artinya, mengapa lama sebegini berdoa kepada Allah? Tidakkah cukup bahwasanya Allah telah menetapkan janjinya untukmu wahai Rasul, bahwasanya kemenangan akan diberikan. Memang Allah telah janjikan kemenangan akan diberikan karena Allah yang memerintahkan Rasul keluar dari Madinah untuk berperang. Maka jaminan kemenangan sudah didapatkan. Tetapi Rasul tidak cukup hanya dengan janji Allah saja, tetapi mencukupkannya pula dengan usaha dan doa. Maka tak cukup kita dengan yakin saja, yakin Allah akan menolong kita, yakin kemenangan akan didapatkan. Tak cukup dengan keyakinan saja, yakin janji Allah tidak akan diingkari, yakin Allah akan menunaikan janji. Keyakinan saja tak cukup, tetapi cukupkan dia lagi dengan usaha dan doa. Usaha buat, doa memohon kepada Allah. Cukup dengan sekali dua kali doa? Tidak. Ikuti Rasul, teladani Rasul, yaitu berdoa sepanjang malam. Yang lainnya tidur. Karena Rasul sebagai pemimpin adalah yang melakukan yang terbaik. Maka di sini pelajaran bagi kita hari ini, kalau kita
diamanahkan sebagai pemimpin, kita itu yang paling banyak berdoa kepada Allah. Kita sebagai contoh, sebagai teladan. Kalau rakyat itu di malam hari tidurnya nyenyak, semestinya pemimpin itu di malam hari ia berkeliling untuk memastikan warganya itu terus tidur nyenyak sampai pagi hari. Ini warganya pula yang berkeliling, dia pula yang tidur nyenyak. Ini berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tastaghitsuna rabbakum, dan ingatlah ketika kamu meminta pertolongan kepada Tuhanmu, fastajaba lakum. Apabila ada kata fa ini beda dengan summa. Kalau summa kemudian ada jarak. Kalau fa ini tak ada jarak. Selesai saja Rasulullah berdoa, maka langsunglah Allah memperkenankan doa tersebut. Yaitu yang langsung itu adalah, ini tidak menunggu pagi, yaitu anni mumiddukum, sesungguhnya aku memberikan pertolongan kepadamu bi alfin minal malaika, bi alfin dengan 1000, minal malaika, malaikat, dengan 1000 malaikat. Karena disebut di sini kata 1000 bermakna jumlah malaikat itu betul 1000. Tetapi di surah Ali Imran dahulu disebutkan bahwasanya jumlah malaikat yang diturunkan adalah 3000. Bisalasati alafin, dengan 3000 malaikat. Gimana memahaminya? Dalam ayat ini 1000. Dalam ayat yang terdapat di surah Ali Imran 3000. Maka ulama tafsir pun menjelaskan, pertama kali turun 1000. Setelah itu turun lagi 2000 menjadi 3000. Setelah itu turun lagi 2000 menjadi 5000. Jadi ada 3 tingkatan penurunan malaikat. 1000, kemudian 3000, kemudian 5000. Mengapa sampai sebanyak itu ya? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar gembira. Mudah bagi Allah untuk menolong. Maka sebanyak apapun musuh, jangan risau, jangan takut, jangan gentar. Jadi orang beriman, yang beriman kepada Allah, yang melahirkan keyakinan yang kuat, tidak akan mungkin datang darinya keraguan-raguan, pengecut, penakut, tidak akan mungkin. Maka ayat ini ayat yang dibaca untuk tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang akan pergi berperang. Maka untuk menguatkan semangat jihad, ayat-ayat seperti ini dibacakan, disampaikan, diulang, diterangkan, ditafsirkan, sehingga muncullah kerohanian di dalam berperang. Ini kekuatan umat Islam, Al-Quran. Kalau musuh bagaimana dia menguatkan semangat mereka? Nah, karena tak ada petunjuk, tak ada pegangan, tak ada bekal, maka mereka menguatkannya dengan nyanyian. Mereka menyanyi di kemah-kemah mereka. Kemudian mereka meminum minuman keras. Nah, itu membuat mereka bukan malah lebih kuat, malah berbadan mereka jadi lebih lemah lagi. Maka mudah sekali untuk mengalahkan mereka. Anni mumiddukum, sesungguhnya aku menolongmu, bi alfim minal malaika, dengan 1000 malaikat, murdifin, yang datang secara berturut-turut. Makna murdifin, yang sebahagian telah datang, kemudian yang sebahagian lagi datang pula setelah itu. Umpamanya 100 datang, 100 lagi, 100 lagi, 100 lagi. Apabila disebut murdifin, berturut-turut di sini, bermakna nampak sekali pertolongan Allah itu senantiasa, yaitu berkali-kali. Kalau 1000 langsung sekali saja, tapi kalau murdifin berturut-turut, bermakna Allah memberikan terus pertolongan tanpa henti. Nah, pertolongan yang tanpa henti itu adalah kabar gembira dan juga sebagai penguat dan penyemangat bagi orang-orang beriman. Maka disambut oleh ayat berikutnya, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra, dan tidaklah Allah menetapkan
penurunan malaikat sebagai bantuan itu bala tentara bantuan. Tidaklah penurunan malaikat sebagai pasukan yang membantu orang-orang beriman itu kecuali sebagai berita gembira. Kalau disebut berita gembira, berita apa yang menggembirakan? Kemenangan. Tetapi ini kan di permulaan perang. Apabila ini di permulaan perang, kemudian berita gembira, berarti tujuannya adalah jalani terus perang ini. Karena pada akhirnya kemenangan akan didapatkan. Karena pada waktu ayat ini turun dan ayat ini menerangkan tentang permulaan perang, apakah kemenangan itu sudah didapatkan? Belum. Tetapi beritanya sudah diberitahukan. Berita kemenangan itu sudah disampaikan melalui penurunan malaikat. Ini beritanya, malaikat diturunkan. Ini berita gembira, ini berita gembira bahwasanya kemenangan akan didapatkan. Dari mana tahu? Ini dari malaikat yang turun. Ketika malaikat turun, belum lagi berlaku peperangan, tetapi itu sudah cukup memberikan isyarat kemenangan akan didapatkan. Maka umat Islam, khususnya saudara kita di Palestina sana, ini adalah tanda-tanda kemenangan. Apalagi pada masa sekarang ini di Suriah, ini adalah kabar gembira juga, yaitu negeri Idlib salah satu negeri di Suriah, 95% itu sudah dikuasai oleh mujahidin. 95%, tinggal 5% saja lagi. Kota Idlibnya itu sudah jatuh ke tangan mujahidin, sudah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam. Tinggal lagi 5% dari provinsi Idlib. Jadi provinsi itu negeri, satu kawasan, termasuk kota Idlib, ibu kotanya. Tinggal 5% saja lagi. Bermakna ini adalah kabar gembira. Dan sebentar lagi insya Allah Damaskus akan jatuh ke tangan umat Islam. Kalau Damaskus jatuh, bermakna selesai sudah penguasaan umat Islam terhadap Suriah. Dan ini mendatangkan ketakutan bagi musuh Islam. Terkhusus adalah Syiah ini yang menyebut diri mereka sebagai bahagian dari umat Islam, tapi tidak, mereka ini kelompok sesat dan menyesatkan. Nah, ini yang dihadapi sekarang oleh umat Islam, dan musuh itu masuk melalui kelompok Syiah ini. Tapi alhamdulillah umat Islam dapat tetap terus berjuang di Irak meskipun mereka menguasai negeri Irak. Dan di Suriah pula rezim Syiah itu sudah mulai lemah, dan insya Allah dengan pertolongan Allah mereka ini akan jatuh. Kabar gembira. Kemenangan belum lagi sepenuhnya didapatkan, tapi kabar gembira sudah kita dapatkan, yaitu dengan jumlah pasukan yang seadanya, dengan peralatan perang yang sederhana, tetapi dapat mengalahkan rezim yang dibantu oleh tentara-tentara bersekutu. Ini jelas adalah busyra maknanya kabar gembira. Dan tidaklah Allah menjadikan penurunan malaikat itu melainkan ia adalah sebagai berita gembira, berita yang menggembirakan bahwasanya nanti kemenangan akan didapatkan. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan supaya hati kamu dengan penurunan malaikat itu menjadi tenang. Hati tenang dalam perang itu penting, sangat penting sekali. Karena kalau semua yang berperang itu hatinya tenang, maka tidak ada permasalahan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau ada yang gelisah, maka yang gelisah ini akan menyusahkan yang lainnya. Yang gelisah ini mungkin dia akan berkhianat dan lari dari perang, dan ini bisa membawa kepada kelemahan. Tetapi dengan tenangnya semua hati umat Islam, para sahabat dalam perang Badar, membuat mereka menjadi solid, menjadi kuat. Antara satu dengan lainnya kuat menguatkan, dan ini adalah kekuatan di dalam menghadapi pasukan musuh. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah.
Sudah disebutkan sebelum ini, Allah menurunkan malaikat. Siapa yang menurunkan? Allah. Kemudian sebagai berita gembira dan sebagai menenangkan hati. Sudah disebutkan Allah yang menurunkan malaikat. Dan Allah yang akan memberikan kemenangan. Berita gembira sudah ada. Allah yang menenangkan hati. Tapi disebut pula di sini, waman nasru illa min indillah, dengan tegas, dengan jelas, untuk menerangkan kemenangan itu dari Allah. Maka jangan sekali-kali tertipu dan terpedaya oleh jumlah pasukan. Wah, pasukan kita banyak ini, musuh akan bisa kita kalahkan. Jangan sekali-kali terpedaya dengan jumlah pasukan. Karena bukan jumlah pasukan kita itu yang akan membuat kita menang. Yang membuat kita menang itu adalah Allah dengan pertolongannya. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kita akan menang ini. Peralatan perang kita canggih. Kita punya kapal perang banyak. Kita punya pesawat tempur canggih. Kita punya tentara terlatih. Jangan beranggapan semua itu yang membuat kita menang. Yang membuat kita menang adalah Allah. Maka dalam waktu yang sama, jangan terpedaya dengan jumlah musuh yang banyak, peralatan perang musuh yang canggih. Semua itu bukanlah sebagai sebab, bukanlah sebagai penentu kemenangan. Penentu kemenangan sebenarnya adalah Allah. Boleh dijadikan sebagai sebab, tetapi yang menjadikan sebab itu berlaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini adalah akidah. Ini dia tauhid. Inilah yang menjadi bekal pegangan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka jangan risau. Jumlah kita sedikit, bisa kita memperbaiki negeri ini. Jumlah orang yang baik ini sedikit. Yang sedikit itu bisa menguasai apabila Allah bersama dengan yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak sudah berlaku kejadian kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Di sini kita belajar membangun akidah. Siapa yang belajar akidah, belajar pengajian akidah, maka nanti akan muncul satu rasa di dalam hati, yaitu rasa percaya diri, yang datangnya adalah dari keimanan dan keyakinan. Itulah yang membuat suasana atau keadaan hati itu menjadi tenang saja, tak ada rasa takut, risau. Musuh menampilkan, umpamanya mempertunjukkan tentang kehebatan angkatan perang mereka, tapi tidak sedikit pun membuat kita menjadi takut. Apa sebab? Sebab yang memberikan kemenangan adalah Allah. Ini dia. Ini adalah perkara yang penting di dalam membangun kekuatan. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan pertolongan dari Allah. Maka jangan terpedaya dengan banyaknya jumlah kita, dengan hebatnya kekuatan kita, dengan canggihnya senjata kita. Jangan. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau Allah yang perkasa itu bersama kita, maka tak akan mungkin musuh bisa mengalahkan kita. Hakim, maha bijaksana. Apabila Allah itu maha bijaksana, maka Allah akan menetapkan sesuatu tepat pada tempatnya. Yang dimenangkan itu siapa? Tepat. Yang dikalahkan itu siapa? Tepat. Karena Allah maha bijaksana. Mungkinkah Allah yang maha bijaksana memenangkan musuh pula? Tidak. Allah yang maha bijaksana itu akan memenangkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Jadi kalau kita belajar ayat-ayat perang seperti ini, maka mesti ada rasa kegagahan di dalam hati itu. Suasana, keadaan hati itu gagah perkasa. Maka kita berharap dengan mempelajari ayat-ayat seperti ini, muncullah percaya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya diri kita ini percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana bersama kita dalam menghadapi musuh, dan sekuat apapun musuh
akan dapat dikalahkan. Kemudian ayat yang ke-11. Nah, ayat yang ke-11 ini melanjutkan ayat yang sebelumnya, tetapi menerangkan perincian dari pertolongan Allah. Tadi disebutkan yang besar, yaitu 1000 malaikat turun. Sekarang disebutkan perinciannya ini menjelaskan bahwasanya Allah sampai mengatur kepada yang lebih terperinci. Artinya Allah yang maha bijaksana itu mengatur kehidupan pasukan umat Islam itu dengan sangat rapi sekali. Allah yang mengaturnya. Nampaknya kita mengatur juga, tapi pada hakikat sebenarnya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Idh yughashshikumun nu'as. Ingatlah ketika Allah mendatangkan atau menutupkan kantuk itu kepadamu. Jadi kantuk itu menutup diri, sehingga apabila kantuk sudah menutup, maka mata pun jadi sayu. Kemudian mulailah cari tempat berbaring, kemudian tertidur. Karena kantuk itu adalah awalun naum. Kantuk itu adalah permulaan tidur. Kantuk itu yang membawa setelah itu kepada tidur. Kalau sudah datang kantuk, itu petanda akan tidur. Biasanya tanda mengantuk itu apa? Menguap. Nah, kalau sudah menguap, ada kantuk ini. Maka cari-carilah tempat tidur, bantal, mana mau berbaring. Karena setelah itu akan tidur. Kantuk adalah permulaan tidur. Disebut di sini kantuk, sebenarnya yang dimaksudkan adalah tidur. Karena ketika Allah memberikan pertolongan berupa kantuk, bermakna tak ada maknanya kantuk sampai di situ saja, anda. Baru ada makna setelah kantuk itu datang tidur. Karena yang akan mendatangkan kesegaran nantinya adalah setelah menjalani tidur itu. Karena tidur itu diciptakan oleh Allah untuk menyegarkan tubuh kita. Dan ingatlah ketika Allah menutupkan kepadamu kantuk. Jadi ketika disebut menutupkan, bermakna sepertinya kantuk itu adalah menutup diri kita, sehingga kita tidak berhubungan lagi dengan alam semesta ini. Tak lagi memikir musuh banyak, tak terfikir lagi. Ini sumber air ini dekat dengan musuh, tak terfikir lagi. Jumlah kita sedikit, tak terfikir lagi. Karena sudah ditutup oleh kantuk yang akan membawa kepada tidur. Maka selalu ada orang mengatakan ia sudah tenggelam dalam tidurnya, karena kantuk sudah menutupnya dan membawanya tenggelam dalam tidur. Kalau sudah tenggelam, macam mana? Apabila lagi tidurnya tidur yang nyenyak, ingat apa yang ada di sekeliling? Tak terhiraukan lagi apa yang ada di sekelilingnya. Kalau dapat tidur pada waktu perang itu hebat sekali. Sebab biasanya di dalam keadaan yang gelisah, takut, risau, itu susah untuk tidur. Tetapi dapat tidur di keadaan yang susah itu adalah pertolongan dari Allah. Allah tolong, maka dapat kantuk di waktu perang yang suasana ketika itu gelisah. Tapi kalau dapat kantuk di waktu belajar, itu bukan dari Allah, itu dari syaitan nih. Syaitan yang menolongnya untuk tidur. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika Allah mendatangkan kantuk kepadamu, yang kantuk itu membawa kepada tidur. Jadi yang dimasukkan tidur, yang tujuannya adalah amanatan min, untuk mendatangkan rasa aman, rasa tenang, yang akan membawa kepada segarnya badan. Dan apabila dapat kantuk, dapat tidur, terbangun kembali, yang diingat siapa? Yang diingat Allah. Ini adalah pertolongan Allah. Macam mana bisa ya kita dalam keadaan gelisah, takut, sebenarnya kita mengantuk dan kita tidur? Bukan satu dua, kebanyakannya tidur. Oh, ini adalah pertolongan dari Allah. Maka yang muncul ketika itu adalah Allah yang sedang membantu. Dan itulah yang Allah ingin berikan kepada
orang-orang beriman, yaitu membangun keyakinan mereka bahwasanya Allah bersama mereka, sedang bersama mereka. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit. Tadi kantuk. Jadi kalau kantuk ini kaitannya dengan apa? Dengan badan itu sendiri. Badan itu tadi letih, penat, capek. Sekarang dihilangkan keletihannya itu, penatnya itu dihilangkan, yaitu dengan tidur yang diawali dengan kantuk. Sekarang pula sudah segar kembali badan. Apalagi yang diperlukan oleh tubuh itu? Air. Allah turunkan pula air hujan dari langit. Dengan air itu kemudian dapat meminumnya, maka badan yang segar bertambah segar. Bukan hanya untuk diminum, tapi air itu juga bisa digunakan untuk mandi, maka badan yang segar lebih segar lagi. Kemudian ada lagi, rupanya ada juga yang berhadas. Apabila berhadas, ada dua hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dengan wuduk, kita akan kembali suci. Hadas besar dengan mandi, dapat kembali suci. Datanglah syaitan mengganggu. Syaitan mengganggu, membisikkan ke dalam hati orang-orang beriman, yaitu bagaimana kamu mau bersuci, tak ada air. Maka kamu dalam keadaan tidak suci. Ini gangguan syaitan, bisikan syaitan. Kamu dalam keadaan tidak suci karena kamu tidak dapat bersuci, karena air tidak mencukupi bagimu. Maka kemudian kamu salat, kemudian kamu berdoa, bagaimana kamu akan dapat menjalin hubungan dengan Allah keadaan kamu tidak bersuci? Ada gangguan dari syaitan. Nah, gangguan syaitan itu hilang. Apa sebab? Sebab Allah turunkan hujan. Dengan hujan tersebut dapat berwudu, dapat mandi, maka dalam keadaan bersuci, sehingga gangguan tadi sudah tidak ada lagi di dalam hati. Jadi keadaan umat Islam itu sangat baik sekali, sangat sempurna sekali. Bahasa yang biasa didengar sangat prima sekali, sangat terbaik, yaitu dalam keadaan memang sangat terbaik, yaitu pada puncak kebaikan. Karena Allah berikan pertolongan dari sisinya, yang pertolongan itu sampai pertolongan yang terperinci. Bukan hanya malaikat yang turun, tidur dapat, hujan turun, kemudian berikutnya lagi wa yudhiba ankum rijza syaitan, dan Allah hilangkan darimu gangguan-gangguan syaitan. Jadi syaitan pun sudah tak berhasil lagi dalam mengganggu. Tak dapat lagi syaitan itu mau membujuk, merayu, menggoda, mewaswas, membisikkan, tak ada lagi. Karena Allah sudah memberikan pertolongan dari sisinya, yaitu dihilangkannya gangguan syaitan. Jadi apabila syaitan sudah tidak mengganggu, badan sudah segar, malaikat turun, kemudian menghadapi musuh. Bagaimana dalam menghadapi musuh ini? Oh, ini sangat hebat, sempurna sekali di dalam menghadapi musuh. Dalam keadaan yang sangat terbaik sekali. Kemudian berikutnya lagi, waliyarbita ala qulubikum, supaya Allah meneguhkan hatimu. Hati itu menjadi teguh, menjadi kokoh, menjadi kuat. Nah, badan sudah disebutkan, syaitan sudah disebutkan, sudah dijauhkan gangguan syaitan. Sekarang hati pula lagi, Allah berikan pertolongan pada hati, yang hati itu menjadi teguh, kokoh, sehingga antara satu dengan yang lainnya bantu membantu, tolong menolong, kasih mengasihi, dan seterusnya. Sehingga mereka bagaikan satu pasukan yang sangat solid sekali, satu pasukan yang sangat kuat, karena antara satu dengan yang lain seperti bangunan yang kokoh. Nah, maka mereka ini berada dalam keadaan yang sangat baik dan sangat terbaik sekali dalam menghadapi musuh. Hati sudah disebutkan, dan satu lagi, kaki lagi disebutkan. Wa yutsabbita bihil aqdam,
Kaki itu menapak di bumi, dan bumi yang ditapak itu adalah padang pasir. Padang pasir itu lembut, mudah sekali kaki tergelincir. Dengan diturunkannya hujan, kemudian padang pasir itu menjadi keras, maka tapak kaki itu pun menjadi kokoh ketika menapak di bumi. Dan itu adalah juga pertolongan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberi pertolongan. Tinggal lagi orang-orang yang beriman mesti melihat semua itu sebagai isyarat, berita gembira bahwasanya Allah bersama mereka. Kemenangan akan mereka dapatkan. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Lihat umat Islam pada hari ini. Bagaimana keadaan kita pada hari ini? Jumlah kita, keadaan politik yang menguasai kita, ekonomi yang kita miliki, kemudian perhubungan antara kita. Lihat pula musuh seperti apa, jumlah mereka, peralatan perang mereka, kuasa politik yang ada pada mereka, kepemilikan harta benda yang mereka miliki dari ekonomi. Lihat, siapa yang akan menang apabila umat Islam berhadapan dengan mereka? Umat Islam yang akan menang, dengan syarat umat Islam itu membangun keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Pertengahan ayat. Tidaklah pertolongan itu kecuali datangnya dari Allah. Jadi yang dinanti sebenarnya dari umat Islam adalah mana keimananmu wahai hamba-hambaku dalam berjuang menghadapi musuhmu. Apabila kamu berhasil membuktikan keimananmu, keyakinanmu, pertolonganku akan kuberikan kepadamu, kemenangan untukmu seperti yang kujanjikan. Itulah yang dinanti sekarang oleh orang-orang beriman. Dan itulah sekarang yang Allah nanti dari orang-orang beriman, yaitu sampainya kita kepada keadaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pembangunan kerohanian untuk menumbuhkan iman, menguatkan iman yang ada dalam hati ini. Dan musuh itu pandai, itu pula lah yang dihancurkan oleh musuh. Karena kalau iman itu sudah lenyap dari hati orang-orang beriman, tak perlu menghadapi umat Islam itu dalam perang, mereka sudah kalah dengan sendirinya. Kalau iman tak ada dalam hati, diberi sedikit harta saja sudah tidak melawan lagi. Seperti apa? Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Setelah dicucuk hidung, kemana dibawa? Dia pun turun, tidak melawan lagi. Badan besar, tak melawan. Tak ada guna badan yang besar kalau hidung sudah dicucuk. Cucuk hidungnya. Nampak kerbau dicucuk hidungnya? Tak ada kekuatan. Umat Islam tidak boleh menjual harga diri mereka kepada musuh hanya karena dunia yang akan didapatkan. Siapa yang berhasil bertahan sehingga tidak dapat diperdaya oleh apapun yang ditawarkan oleh musuh, orang-orang yang beriman. Iman mereka itulah yang menjaga mereka sehingga mereka tidak dapat diperdaya oleh musuh. Bagaimana caranya membangunkan keimanan? Kembali kepada petunjuk, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran ini dia firman Allah yang turun kepada Rasulullah. Hadis itu dia yang pernah dilakukan dahulu oleh Rasulullah, yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Dengan dua kekuatan ini, insyaAllah umat Islam akan dapat menghadapi musuh dan akan dapat mengalahkan musuh, karena layaklah mereka untuk diberikan kemenangan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.